Pemirsa Sinpo TV, jumpa lagi bersama dengan saya Roni Francis di dalam acara Roni Metafisika, di mana program ini akan membahas mengenai tentang keberuntungan, karir, bisnis, usaha, dan juga hubungan antar manusia. Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang bintang tambahan atau bintang yang mendukung keberuntungan Anda. Jadi bagi Anda semua yang merasa bahwa, wah saat ini, tahun ini saya tidak beruntung, apakah ini juga ada bisa membawa keberuntungan buat Anda? Mari kita lihat episode kali ini. Sudah saya siapkan beberapa hal yang ada di belakang layar di belakang saya, yaitu adalah bintang keberuntungan. Bagaimana konsep mengenai bintang keberuntungan terhadap keberuntungan manusia? Setiap orang pasti mempunyai namanya elemen. Yang kita tahu kalau misalnya di dalam ilmu Pace, di dalam ilmu 8 karakter, di mana tersebut ada 4 pilar, dan itu juga dibagi ada namanya 10 batang langit dan 12 cabang bumi, kesegalanya itu mempunyai namanya elemen. Di mana semua elemen tersebut adalah yang kita harus lihat hubungannya antar setiap elemennya. Bisa jadi kalau misalkan hubungan antara batang langit, elemen-elemen tersebut ada terjadi masalah, maka juga akan mempengaruhi yang disebut dengan namanya keberuntungan. Apalagi apabila ada hambatan atau ada rintangan di dalam namanya cabang bumi. Di dalam cabang bumi yang diwakili oleh 12 sio tersebut, itu juga diwakili dengan elemen-elemen yang ada di dalam sio-sio yang ada tersebut. Nah, sedangkan apabila di dalam cabang bumi mengalami namanya rintangan, maka biasanya kita selalu menitik beratkan pada cabang bumi tersebut. Hal ini mengapa kita menitik beratkan pada cabang bumi? Karena di dalam cabang bumi adalah yang paling dekat dengan kita. Kita tinggal di bumi, maka efeknya akan jauh lebih terasa. Nah, apabila di dalam keberuntungan Anda tahun ini mengalami ketidakberuntungan ataupun kurang keberuntungannya, maka harus ada satu hal yang kita lihat lagi. Bagi beberapa orang itu melihat bukan hanya pada saat tahun ini ada yang disebut jenderal di dalam tahunnya. Bukan hanya kita melihat ada teman pada si jenderal tersebut. Juga kita tidak hanya melihat aliansi pada jenderal tersebut. Tetapi kita bisa melihat bintang yang menaungi pada tahun ini untuk di setiap bintang dari sio-sionya tersebut. Mari kita lihat bahwa kalau misalnya hubungan antara elemen dengan adanya bintang ada terjadi dua hal, yaitu yang mendukung dan juga melemahkan. Pada episode kali ini, saya akan lebih fokus terhadap sesuatu bintang yang mendukung terhadap sio-sio Anda. Nah, saya akan membahas beberapa sio, di mana kalau kita membahas keseluruhannya pasti tidak akan cukup di dalam satu episode. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan bintang keberuntungan tersebut atau bintang tambahan menambah kekuatan dari setiap elemen yang ada pada cabang langit, pada batang langit, dan juga cabang bumi, maka yang terjadi adalah orang tersebut mendapatkan keberuntungan ganda. Bisa jadi Anda melihat tahun ini ada yang mengatakan bahwa tahun ini terbuka bagi dirinya. Tahun ini terbuka banyak kesempatannya. Dan ternyata bukan hanya dari elemennya bahwa dia beruntung, dia juga didukung oleh bintang tambahannya. Mari kita lihat beberapa hal mengenai tambahan bintang keberuntungan tersebut. Kita melihat ada berbagai macam bintang keberuntungan. Itu kita kalau misalnya simpulkan dari bintang yang mendukung, ada sekitar 20-an lebih, dan juga bintang yang tidak mendukung itu juga sekitar 20-an lebih juga. Saya akan membahas khusus di dalam kali ini, yaitu adalah orang-orang bersio kerbau. Hal ini yang sangat menarik dan ini akan saya beritahukan kepada para pemirsa Sinpo TV. Jadi kalau misalkan Anda adalah orang-orang yang mempunyai sio kerbau. Sio kerbau, kalau misalnya Anda melihat lebih dalam lagi bahwa elemen dasarnya itu adalah elemen tanah. Di dalam tahun ini adalah elemen kayu. Kita tidak bisa melihat pada tahun ini bahwa kayu itu akan merusak tanah, oleh karena itu orang-orang bersio kerbau akan selalu mengalami namanya rintangan.
Itu tidak ya. Karena di dalam tahun ini mereka mempunyai dukungan bintang. Betul sekali ya. Ini adalah dukungan bintang yang membawa keberuntungan bagi orang-orang yang bersio kerbau. Kita analisa lebih dalam lagi untuk orang-orang bersio kerbau. Orang-orang bersio kerbau ini adalah orang-orang yang mau untuk bekerja keras. Orang-orang bersio kerbau adalah orang-orang yang mau untuk melakukan segala sesuatu walaupun belum tentu diberikan namanya imbalan. Mereka adalah seorang pekerja. Mereka naturnya mau bekerja. Mereka mau untuk melakukan. Mereka adalah orang-orang yang mau melakukan tindakan. Tetapi ada sesuatu hal yang kurang di dalam orang-orang bersio kerbau. Bahwa mereka harus didorong. Bahwa mereka harus ada yang men-trigger mereka. Mereka bisa bekerja jauh lebih keras dibandingkan sio-sio yang lain. Tetapi harus ada yang men-trigger mereka. Harus ada yang memicu mereka atau mendorong mereka supaya mereka maju. Ya, jadi untuk orang bersio kerbau, ini adalah naturnya atau alamiahnya Anda. Apa yang terjadi pada tahun ini dengan dukungan bintang kemakmuran? Kalau misalnya di dalam bahasa Inggrisnya kita mengenal dengan prosperity star, bintang kemakmuran. Nah, di dalam namanya bintang kemakmuran, maka apapun yang Anda kerjakan di dalam tahun ini akan membawa keberuntungan bagi diri Anda. Mungkin bagi para pemirsa Sinpo TV, ada beberapa orang yang akan protes bahwa tidak semua dong. Kalau misalkan dia berbisnis, dia berdagang, dia berusaha, maka akan ada keberuntungan tambahan dari bisnisnya. Ada banyak yang membeli barang dagangannya sehingga dia akan menjadi laris. Mungkin ada banyak proyek yang akan ditanganinya sehingga akan banyak mengalir pundi-pundi uang kepada orang-orang bersio kerbau ini. Apakah seperti itu? Nah, untuk bagi profesional, bukan berarti ini tidak ada manfaat bagi diri Anda. Tetapi untuk orang-orang profesional, mereka akan mendapatkan pengakuan. Kita tahu bintang kemakmuran adalah bintang yang disukai. Bintang kemakmuran adalah bintang yang dicari. Maka ketika Anda mendapatkan namanya bintang kemakmuran, maka Andalah yang akan dicari. Bagi Anda orang-orang bersio kerbau, dan saat ini Anda mempunyai elemen yang mendukung Anda, plus dengan ada bintang kemakmuran ini, maka ini akan klop sekali, akan membawa keberuntungan bagi diri Anda akan dicari oleh atasan Anda, tentunya bukan karena fraud, bukan karena kecurangan, tetapi karena karya Anda dan upaya Anda. Mungkin bagi orang bersio kerbau pernah merasakan hasil kerja keras mereka diambil atau diakui oleh orang lain. Hal ini akan membawa kecewa bagi orang-orang bersio kerbau walaupun mereka terus bekerja. Tetapi untuk orang-orang bersio kerbau yang mereka fokus dengan apa yang mereka kerjakan, maka hal ini tidak akan menjadi masalah. Tahun ini Anda akan dicari, walaupun akan ada orang yang berusaha mengambil sinar dari Anda. Andalah tetap yang mempunyai sinarnya. Maka jangan khawatir, kerjakan apa yang Anda bisa kerjakan karena tahun ini Anda akan dilihat oleh orang lain. Untuk orang-orang bersio kerbau, untuk Anda yang mempunyai keberuntungan, tahun ini keberuntungan Anda menjadi berlipat-lipat. Oleh karena itu, jangan khawatir, walaupun tahun ini adalah tahun naga, bisa jadi Anda tahun ini yang jauh lebih beruntung dibandingkan orang-orang yang bersio naga, karena tahun ini Anda mempunyai dukungan dari bintang kemakmuran. Nah, sekali lagi, kalau misalkan Anda mempunyai suatu elemennya yang kurang, sesuatu elemen yang ternyata dalam tahun ini ketidakberuntungannya itu muncul, ditambah dengan ada nama bintang kemakmuran tersebut, maka ini akan menjadi mengurangi efek ketidakberuntungan tersebut. Bisa jadi di dalam tahun ini yang seharusnya Anda mendapatkan mungkin kekurangan, komplain, apabila Anda berusaha mempunyai toko dari para pelanggan-pelanggan Anda mendapatkan komplain. Dengan ada bintang kemakmuran ini, maka akan membawa diri Anda tertutup. Semua masalah beres. Sehingga Anda tetap menjalankan usaha dengan baik dan Anda tetap mendapatkan pundi-pundi uang yang bisa terus mengalir kepada rekening Anda.
Lalu kita melihat lagi satu bintang. Ya, di mana satu bintang di sini adalah untuk orang-orang yang bersio babi. Bagi orang-orang bersio babi, kita akan lebih telaah sedikit mengenai karakter sio babi. Karakter orang-orang yang bersio babi adalah karakter-karakter orang yang suka dengan zona nyaman. Ya, karena dia suka dengan zona nyaman, maka biasa orang-orang yang bersio babi cenderung lebih terlihat santai. Dan orang-orang bersio babi tersebut mampu atau suka untuk melihat sesuatu kesenangan, mampu menikmati hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang bersio babi akan sangat suka sekali dengan yang disebut kenyamanan. Tetapi hati-hati, tahun ini ada satu bintang ya, disebut dengan namanya bintang kaisar. Tahun ini akan mampu mempunyai sesuatu yang lebih dibandingkan dari orang-orang bersio kerbau. Karena tahun ini kaisarnya, bintangnya ada di Anda. Oleh karena itu Anda akan terlihat lebih bersinar lagi dibandingkan oleh orang-orang bersio kerbau. Hal ini akan menimbulkan satu efek negatif bagi orang-orang bersio babi. Apabila dia timbul dengan sifat-sifat, dia suka dengan kenyamanan, suka dengan namanya penundaan, maka hal ini Anda akan sangat terlihat sekali. Kalau misalnya Anda dilihat bahwa Anda sedang bekerja, maka ini pengaruh positif bagi karir Anda. Maka Anda bisa dilihat dan Anda dapat mendapatkan promosi. Tetapi kalau misalnya Anda mendapatkan sinar pada saat ini, dan ternyata saat ini Anda melakukan banyak penundaan, banyak sekali proyek-proyek tidak diselesaikan, ataupun Anda kebanyakan membuat diri Anda nyaman dengan mengalihkan pekerjaan Anda kepada orang-orang lain. Maka tahun ini Anda akan dilihat bahwa Anda tidak mampu dan tidak kompeten. Maka walaupun Anda mendapatkan namanya bintang kaisar, maka bintang kaisar tersebut tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai namanya bintang kaisar tersebut? Biasanya orang-orang yang mempunyai namanya bintang kaisar itu adalah orang-orang yang ingin berusahanya lebih terlihat, orang-orang yang bekerjanya ingin lebih terlihat. Oleh karena itu, maka pastikan diri Anda dapat mampu dilihat oleh orang lain, supaya karena di dalam tahun ini, bintang kaisar tersebut membawa pengaruh positifnya. Saya akan menyampaikan beberapa hal tambahan mengenai orang-orang bersio babi dan juga orang-orang yang tadi mempunyai sio kerbau. Orang-orang yang bersio babi dan orang-orang bersio kerbau adalah orang-orang yang di dalam tahun ini mempunyai keberuntungan adalah dari bintangnya. Karena dia mempunyai keberuntungan dari bintangnya, hal ini bukan berarti dia secara nature-nya, secara alaminya memang mendapatkan kesempatan. Yang disebut dengan namanya dukungan adalah tambahan. Jadi Anda tidak bisa mengharapkan sesuatu yang terjadi, Anda akan dapat lancar terus usahanya hanya dengan melakukan apa yang ada saat ini. Dukungan ini adalah ketika Anda ingin melakukan suatu upaya yang lebih. Maka apa pertanyaan saya untuk dua sio tadi? Untuk orang bersio kerbau dan juga untuk orang-orang bersio babi. Yang pertama, apa yang Anda lakukan berbeda di dalam tahun ini? Apakah Anda melakukan yang berbeda secara dari mana? Apakah secara dari pekerjaannya? Atau Anda pindah bagian, atau Anda belajar sesuatu hal lagi ya mengenai tentang pekerjaan Anda. Bagi orang-orang yang berbisnis, apa sesuatu yang berbeda Anda kerjakan pada bisnis Anda? Apakah cuma rutinitas yang Anda lakukan yang sama pada tahun 2023 Anda ulang kembali pada tahun 2024? Maka apabila Anda ulang kembali, maka dukungan dari bintang tersebut tidak akan terasa pada diri Anda. Mungkin bagi beberapa orang yang pernah melihat atau mendengarkan sesuatu ramalan bahwa, wah, ternyata orang-orang bersio babi, sio kerbau tahun ini mendapatkan keberuntungan. Hal itu tidak terjadi semata-mata karena Anda tahun ini mendapatkan keberuntungan. Ini adalah keberuntungan yang harus Anda upayakan. Jadi kalau misalnya Anda selalu berpikir bahwa
Saya tidak perlu melakukan apapun yang lebih karena tahun ini adalah tahun keberuntungan saya. Maka itu mungkin bisa diucapkan oleh orang-orang yang mempunyai sio ayam ataupun mempunyai aliansi seperti bersio monyet dan juga orang-orang bersio tikus. Tetapi yang dua dukungan ini dari orang bersio kerbau dan juga orang bersio babi, apabila Anda tidak melakukan apapun perbedaan pada tahun 2024, maka dukungan bintang, walaupun ada bintang kemakmuran dan bintang kaisar, maka hal tersebut tidak membawa apapun bagi diri Anda. Yang kedua, apabila yang pertama apa yang Anda lakukan berbeda, ya, apa ada perbedaan dalam yang Anda lakukan? Yang kedua, apa yang Anda ingin lakukan berbeda? Yang ini bedanya dengan yang pertama adalah yang Anda lakukan berbeda, yang kedua ingin Anda lakukan lagi. Sesuatu yang belum Anda lakukan tapi Anda ingin lakukan perubahan lagi. Sesuatu namanya peningkatan. Kalau Anda ingin melakukan namanya suatu peningkatan, pastinya harus ada analisa. Nah, hal ini yang sering sekali dilewatkan oleh kebanyakan orang. Bahwa apapun yang kita lakukan improvisasi tidak selalu menjadi lebih baik. Improvisasi tidak harus sesuatu yang ngejelimet, sesuatu yang rumit yang harus Anda lakukan. Improvisasi hal-hal yang kecil tetapi berdampak besar. Itulah yang akan membuat Anda akan tampil dan Anda akan lebih dilihat oleh orang lain. Maka pastikan di dalam tahun ini ya, apa yang Anda lakukan berbeda. Apa yang ingin Anda lakukan berbeda. Nah, hal ketiga yang ingin saya sampaikan, yaitu apa yang Anda lakukan bersama dengan orang yang berbeda. Seperti yang sudah saya sampaikan di episode-episode sebelumnya, bahwa banyak sekali digaung-gaungkan mengenai namanya kolaborasi. Anda mungkin ada mempunyai kolaborasi dengan satu rekan bisnis si A. Anda melakukan kolaborasi dengan si B. Tetapi apa yang Anda lakukan berbeda. Apakah Anda ternyata lebih banyak sekarang, saya ingin lebih banyak kolaborasi dengan si B dibandingkan si A. Karena pada tahun 2023 saya melakukan kolaborasi dengan si A dan ternyata hasilnya tidak baik. Saya melakukan kolaborasi dengan B yang ternyata dulu saya anggap tidak baik. Mungkin pada tahun ini akan saya petik hasilnya. Tentunya para pemirsa jangan melupakan bahwa segala jenis keberuntungan itu tidak harus dari satu ataupun dua orang. Jadi apa yang bisa kita lakukan apabila kita berhubungan dengan orang lain? Maka carilah di dalam tahun ini siapa yang dapat Anda ajak kerjasama. Kita selalu tahu bahwa kalau misalkan dengan bersama-sama, maka kita dapat menggandakan keberuntungan kita. Apabila ada orang yang tidak beruntung di dalam kerjasama tersebut, maka dapat dikurangi efeknya ataupun dampaknya dengan dia berkolaborasi, dengan dia berteman oleh orang-orang yang beruntung di tahun tersebut. Dan jangan selalu Anda merasa tinggi hati ketika di dalam tahun ini Anda mendapatkan keberuntungan. Karena saya selalu mengingatkan keberuntungan itu selalu berpola. Apabila tahun ini Anda beruntung, belum tentu di tahun depan Anda juga beruntung. Bisa jadi Anda tahun depan beruntung lagi, bisa jadi. Tetapi efeknya pasti akan berbeda. Oleh karena itu, pastikan juga keberuntungan Anda selalu Anda harus jaga konsistensinya dengan Anda berhubungan dengan orang lain. Carilah rekan sebanyak-banyaknya. Carilah orang-orang baru. Karena dari orang-orang baru tersebut mungkin Anda bisa mendapatkan namanya kesempatan. Dari orang-orang baru tersebut mungkin Anda mendapatkan yang paling cocok dengan elemen Anda. Ingat bahwa teman Anda saat ini belum tentu adalah teman yang sangat pas untuk elemen diri Anda. Tetapi bisa jadi karena itulah yang Anda punya. Apabila kita selalu berangkat dari apa yang kita punya, maka gunakan apa yang kita punya dan carilah yang menambah apa yang tidak kita punya. Oleh karena itu, sekali lagi di dalam namanya metafisika, kita selalu berbicara tentang keseimbangan. Keseimbangan pertama
yang harus Anda jaga adalah keseimbangan elemen, yaitu dari elemen tanah, kemudian logam, kemudian air, kemudian kayu, dan kemudian api. Anda harus jaga semuanya itu, barulah Anda upayakan lebih, Anda mencari dari bintang tambahan, dukungan bintang tersebut. Inilah yang akan mendorong diri Anda jauh ke depan lagi untuk melesat. Jadi, kalau misalnya Anda sudah mendapatkan bintang keberuntungan, elemen Anda sudah seimbang, barulah menjadi namanya sempurna. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kesempurnaan mungkin di dalam 1 tahun mungkin bisa Anda capai, tetapi setiap tahun harus ada analisa. Bagaimana Anda bisa membuat diri Anda jauh lebih seimbang lagi di dalam elemen-elemen diri Anda dan juga dukungan dari bintangnya. Selalu ingat dan selalu waspada apapun yang terjadi, karena apapun yang terjadi saat ini bisa menjadi tanda-tanda bahwa ada sesuatu rintangan di depan. Apabila Anda mengalami namanya tanda-tanda ketidakberuntungan ataupun namanya hambatan, maka jangan lari dari namanya hambatan, karena bisa jadi itu adalah persiapan untuk Anda naik kelas. Anda mungkin masih ingat ketika Anda mau naik kelas, pastinya Anda harus mengalami namanya ujian. Nah, selalu saksikan, tidak terasa ya, para pemirsa, kita sudah membahas begitu banyak namanya dukungan bintang, maka pastikan Anda selalu untuk menonton Roni Metafisika untuk mendapatkan semua insight-insight tambahan mengenai bisnis, karir, keberuntungan, dan juga hubungan antar manusia. Sampai jumpa dalam episode berikutnya dalam Roni Metafisika.